penasaran banget. Kayak apa sih sebenarnya perempuan yang disebut-sebut Mama Gina kemarin? Yang katanya bisa bikin kue itu. Halo? Selamat siang, Bu Gina. Ini Ajeng, Bu. Oh, maaf ya, Bu, ganggu tidurnya. Ini, Bu, saya mau nawarin Ibu untuk nyicipin catering nasi bungkus saya. Kan waktu itu Bu Gina WA saya ya, saya dibacain Ulfa gitu, Bu. Katanya Ibu mau pesen untuk arisan. Nah, saya mau buat nasi bungkus nih, Bu, ada 3 macem. Ada nasi bakar cakalang, nasi kuning, sama nasi Bali, Bu. Wah, senang sekali nih dengernya. Langsung hilang ngantuknya, Ajeng? Kalau untuk icip-icip itu aku paling suka. Dan kebetulan hari ini juga aku lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Gini, kalau gitu kita ketemu di restoran teman saya ya. Kamu nanti di sana bisa dengan bebas membawa contoh-contoh makanan kamu itu. Tapi nggak usah banyak-banyak, ini kan cuma tester aja kan. Nah setelah itu kita pesen makanan juga di restoran teman saya itu. Kita makan bareng di sana. Alamat restonya saya kirim ke kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Bener-bener bikin aku penasaran. Siapa sih pembuat kue dan makanan catering itu? Aneh-aneh aja nih si Mama. Bisa-bisanya lagi so akrab. Halo? Oke. Aku segera ke sana. Kata dokter, Juna sebentar lagi udah siuman. Berarti aku udah bisa tinggalin dia. Dia, kita pulang aja ya. Aku ambil tas dulu, oke? Aku ikut papa ya. Ayo. Dir, emangnya bener ya kalau Juna mau masuk ke rumah kebakaran itu? Iya Nesya, Juna masuk ke rumah kebakaran itu. Untungnya ada orang nolongin Juna. Terus warga bilang juga kalau orang itu udah bawa Juna ke rumah sakit. Terus, kamu nggak nanya gimana keadaannya Juna? Kalau dia kenapa-kenapa, itu pasti karena kamu dan anak kamu loh. Ya mau gimana lagi Nesya, aku tahu kok ini salah aku. Cuma aku nggak tahu kalau Juna ada di sana. Dan aku nggak tahu kalau Juna tiba-tiba masuk ke dalam rumah itu. Kita semua lagi panik, Nes. Juna, mudah-mudahan kamu nggak apa-apa ya, Jun. Aku kayaknya bisa bikin drama nih buat Tirta, Dira, dan Juna. Dira, kalau aku jadi kamu, aku bakal telepon Juna. Tanya gimana keadaannya dia. Kamu itu udah utang budi sama Juna. Bahkan utang nyawa loh. Ya kan? Kamu benar juga, Nesya. Tapi aku harus jaga perasaan kakak kamu. Kamu gak usah khawatir akan hal itu. Pokoknya yang pertama adalah telepon Juna, tanya gimana keadaannya dia. Ya.
Vira, ayo kita pulang. Nes, kakak pulang dulu ya. Iya Kak, hati-hati ya. Ayo Dir, sini, yuk. Lihat aja Dira, Tirta nggak akan gandeng kamu seperti itu lagi. Aduh, Juna, kenapa nggak diangkat sih? Apa jangan-jangan dia masih pingsan kali ya? Halo, Halo, selamat siang Mas Juna. Ini saya Nesya dari Kas Waktu Itu. Saya boleh nggak minta alamatnya Mas Juna? Mau balikin jaketnya, udah kelar di laundry. oh itu, kirim aja ke kantor saya, nanti titipin ke sekretaris saya ya. Oh, gitu ya Mas. Halo Mas, kok suaranya kayak lemes gitu? Mas Juna lagi sakit ya? Saya sih sekarang lagi di rumah sakit, cuman saya nggak apa-apa kok, saya cuman ada sedikit musibah aja. Waduh, Mas di rumah sakit? Rumah sakit mana? Saya kabarin teman-teman kantor ya? Saya di rumah sakit Mitra Setia, cuman nggak usah bilang sama anak-anak kantor, saya nggak mau bikin mereka jadi kepikiran ya. Ya udah, saya doakan Mas cepat sembuh ya. Iya, makasih ya. Iya Mas. Mudah-mudahan si Om Papa ada ya. Mau gepres lagi tuh duitnya. Ketemu juga akhirnya. Jerawatan lu sekarang. Biarin sih. Shh, oh iya, ngapain sih di sini? Ini kerja di sini sekarang. Ya iyalah, emang main bola. Ya di sini gue kerja, gue kan butuh duit. Tapi gue bilang sama lo, gue memang di sini kerja buat kamu pelase doang. Gue sebenarnya ada tujuan utama, Ri. Gue bakalan nyelidikin orang kantor sini yang nanti ini ngasih duit kita gede. Beneran nih. Perlu dibantu nggak? Ya boleh. Boleh lah. Pembagiannya berapa dulu? Udah deh. Gini Ri, untuk pembagiannya gampang. Itu gampang. Kita bisa atur. Yang penting kita kudu kompak. Oke? Oke. Tas. Saskia? Papa? Pak Willy. Pak Willy, saya baru saja kenalan sama anak Bapak. Maaf Pak. Baru kenalan? Tapi kelihatan akrab sekali, sampai pakai tos-tosan segala. Pak, security ini loh Pak kurang ajar banget sama Saskia. Masa dia bilang kalau muka Saskia itu mirip banget sama muka anaknya, Pak? Saskia tadi tuh mau nampar dia, Pak, bukan mau tos dia. Tapi dia malah nahan tangan Saskia, makanya kelihatannya kayak tos-tosan kan, Pak? Enggak, Saskia. Yang Papa lihat itu, kalian memang tos-tosan. Enggak, Pak.
Denger ya, lain kali jangan pernah bilang gue itu mirip sama anak lo, ngerti? Belagu sih lo rasain nih. Saskia, stop. Kamu nggak boleh begitu. Ya lagian Pak, Saskia tuh kesel banget sama dia. Ngapain sih Saskia bilang mirip-mirip sama anaknya? Nggak mau lah Saskia. Riri. Saskia, sudah. Iya. Papa percaya kamu nggak tos-tosan sama si Roni. Oke? Sudah. Dan kamu Roni, kamu kembali ke tempat kamu. Kamu lagian ngapain ada di sini? Keliaran kayak begini. Udah pergi sana. Papa percaya kan Pak sama aku? Kalau Saskia tuh nggak kenal sama security yang tadi Pak. Ya sudah, Papa percaya kamu nggak tos-tosan sama dia. Tapi kamu juga nggak bisa seperti itu sama orang yang lebih tua dari kamu, walaupun dia seorang satpam sekalipun. Lagi pula, Papa itu cuma tanya, kenapa kalian itu saling kenal. Bukannya tanya, kenapa kalian itu tos-tosan, iya kan? Iya, tapi Saskia nggak kenal Pak sama dia. Pak, Saskia itu kesini mau minta sesuatu sama Papa. Ya sudah, kamu mau minta apa lagi, huh? Kurang ajar Riri ini. Masa gue digaplok. Dia udah berani gaplok gue, ya dia sendiri. Walaupun dia cuma anak tiri gue. Tapi gue sayang bener sama dia. Dira, Nesya, Rifki, kamu masuk ke dalam dulu ya. Mandi, itu Mbak Ulfa udah nungguin kamu. Oke, Ma. Ya udah, di sana. Kalau tahu gitu kenapa nggak bareng aja tadi sama Kak Tirta? iya, tadi pas kalian pergi aku dapat kabar kalau Juna kondisinya memburuk. Luka bakarnya makin parah. Apa? Juna kena luka bakar? Ya ampun Juna. Ini semua gara-gara aku, Nes. Gara-gara dia ngeliat aku masuk rumah yang kebakaran itu. Aku harus gimana ini? Nesya, kamu tau dari mana? Aku tuh dari mana? Jadi waktu itu aku nggak sengaja numpain kopi ke jaketnya Juna. Udah aku laundry. Pas aku mau balikin, aku datang ke kantornya Juna pengen tanya alamatnya di mana kan. Yang angkat sekretarisnya dan ternyata dia bilang kalau Juna dirawat di rumah sakit karena luka bakar yang parah. Dan Juna itu dirawat di rumah sakit, tunggu aku lupa. Oke, di rumah sakit Mitra Setia. Ya ampun, aku harus kesana sih. Iya deh, kayak kamu mesti cek deh kondisi Juna. Kasian, Dir. Tapi gimana dengan Tirta, Nesya? Kamu nggak usah khawatir soal Tirta. Tadi pas aku kesini aku ketemu sama Kak Tirta. Dan dia tahu kok kalau aku mau info soal kabar Juna ke kamu. Dan kata dia nggak apa-apa kalau kamu jengukin Juna. Lagi pula ini kan karena anak kamu, jadi Juna sekarang kondisinya gawat. Oke, kamu jengukin Juna. Kamu serius, Nes? Terima kasih ya, Nesya, kabarnya. Hati-hati ya. Tante itu lagi ngapain? Tante itu lagi baca artikel tentang kondisi pandemik saat ini. Soalnya temen aku juga bilang, kita tuh harus banyak-banyak minum vitamin. Di masa seperti ini kita itu memang harus menjaga kondisi tubuh kita. Dan salah satunya tubuh kita itu harus dipenuhi vitamin C dan vitamin D. Minum Nutrisari aja. Nutrisari?
Ini nih Ki, Nutrisari varian baru yaitu Nutrisari Milky Orange. Wah, Nutrisari ada rasa yang baru. Iya Ki, Nutrisari Milky Orange ini bisa penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Dan juga ini tinggi vitamin D loh. Ini sumber 6 vitamin dan kalsium loh. Apalagi kalau kita minumnya sama keluarga tiap hari. Keren banget. Mau dong, Tan? Nah, oke deh. Nah, ini nih satu buat Rifki, satu buat Tante Ulfa. Seger banget. Ini kan dalam satu saset ini bisa penuhi vitamin C dan vitamin D. Kita harus stok nih buat di rumah. Tapi belinya di mana? Di warung terdekat ada. Terus di tukang minuman yang keliling-keliling itu juga ada. Sampai kalau Rifki mau cari di tukang sayur keliling itu juga ada loh. Gampang banget.